Pernah nggak sih kamu merasa dimanfaatkan? Atau pernah juga kamu bekerja keras, tapi justru orang lain yang menikmati hasilnya? Atau mungkin kamu sering ditinggalkan, diremehkan, atau bahkan dianggap tidak penting? Dunia ini adalah permainan kekuasaan, dan hanya ada dua jenis orang. Yang pertama, mereka yang mengendalikan, dan mereka yang dikendalikan. Pertanyaannya, kamu mau jadi yang mana? Ya, di video ini kita akan membahas tentang buku The Principle of Power, Rahasia Manipulasi Orang Lain di Segala Situasi, karya Dion Yulianto. Buku ini bukan hanya mengajarkan bagaimana memahami permainan kekuasaan, tetapi juga bagaimana kau bisa menjadi pemain utama dalam hidupmu sendiri. Siap belajar? Mari kita mulai. Poin yang pertama, dunia ini bukan tempat yang adil, jadi kuasai aturannya. Kita sering diberi tahu bahwa kerja keras akan membawa kita menuju ke kesuksesan. Tapi kenyataannya dunia ini tidak bekerja seperti itu. Orang sukses bukan hanya mereka yang bekerja keras, tapi mereka yang memahami bagaimana membangun pengaruh. Orang yang polos dan terlalu jujur seringkali menjadi korban manipulasi. Ya, buku ini menjelaskan bahwa jika kamu ingin sukses, kamu harus memahami bagaimana kekuasaan bekerja dan belajar memanfaatkannya. Poin yang kedua, manipulasi itu tidak selalu negatif. Kata manipulasi sering dianggap negatif, tapi sebenarnya manipulasi hanya alat. Bagaimana kamu menggunakannya tergantung pada niatmu. Contoh manipulasi positif. Seorang pemimpin yang menginspirasi timnya untuk bekerja lebih baik. Seorang negosiator yang mendapatkan kesempatan terbaik tanpa merugikan orang lain. Itu contoh manipulasi positif. Contoh manipulatif negatif, seorang yang berpura-pura baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seorang atasan yang sengaja menjatuhkan bawahan agar tetap berkuasa. Buku ini mengajarkan bagaimana menggunakan manipulasi yang cerdas untuk mendapatkan pengaruh tanpa menjatuhkan orang lain. Poin yang ketiga, kuasai komunikasi dan bahasa tubuh. Ya, salah satu kunci utama dalam permainan kekuasaan adalah cara berbicara dan membaca bahasa tubuh orang lain. Kamu akan belajar bagaimana berbicara dengan cara yang meyakinkan dan membuat orang lain setuju dengan pendapatmu tanpa merasa dipaksa. Kamu juga akan memahami bahasa tubuh orang lain sehingga bisa mengetahui apakah mereka sedang berbohong atau tidak. Mau lebih berpengaruh di lingkungan kerja? Pelajari teknik komunikasi yang membuat orang lain mendengarkanmu. Mau menangkan negosiasi? Kuasai cara membaca ekspresi wajah dan gestur lawan bicaramu. Orang yang bisa mengendalikan komunikasi akan selalu unggul. Nah, ini poin yang keempat. Kendalikan emosi, kuasai situasi. Orang yang emosional adalah orang yang mudah dimanipulasi. Jika kamu merasa mudah marah atau frustasi, maka orang lain bisa dengan mudah mengontrolmu. Buku ini mengajarkan bagaimana tetap tenang dalam situasi penuh tekanan dan bagaimana membalikkan keadaan untuk keuntunganmu. Kamu juga akan belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang mencoba memanipulasi dan membalikkan permainan mereka. Jangan biarkan emosi menjadi kelemahanmu. Jadikan itu senjata untuk mengendalikan situasi. Poin yang kelima, teknik-teknik manipulasi yang dibahas dalam buku ini menjelaskan ada 33 teknik manipulasi dan pengaruh. Beberapa diantaranya adalah the law of reciprocity. Jika kamu memberi sesuatu kepada seorang, mereka akan merasa wajib membalasnya. The power of silence, diam seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Gunakan ini dalam negosiasi. Framing, cara kamu menyampaikan informasi bisa mengubah cara orang lain menerimanya. Seperti efek orang lain menghargai sesuatu yang langka atau sulit didapat. Social proof, jika banyak orang melakukan sesuatu yang lain akan cenderung mengikuti. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kamu bisa mulai mengontrol percakapan, situasi, dan bahkan keputusan orang lain. Poin yang keenam, bagaimana menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari?
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kau bisa menerapkan ilmu dari buku ini? Di tempat kerja misalnya, jika kamu dipromosikan, pastikan atasanmu melihat bahwa kamu adalah aset yang berharga dengan menunjukkan kepemimpinan dan inisiatif. Gunakan the law of reciprocity. Bantu rekan kerja dan mereka akan merasa wajib membantu kamu di lain waktu. Dalam hubungan sosial, gunakan social proof untuk meningkatkan reputasimu. Jika banyak orang menganggapmu hebat, orang lain akan cenderung berpikir sama. Gunakan framing untuk membuat orang lain melihat idemu sebagai sesuatu yang menarik. Dalam bisnis dan negosiasi, gunakan scarcity effect. Untuk meningkatkan permintaan atas produk jasamu, gunakan the power of silence. Untuk menekan lawan bicaramu dalam negosiasi, ingat, ilmu ini bukan hanya untuk membaca orang lain, tapi juga untuk melindungi dirimu dari manipulasi orang lain. Kesimpulan, ambil kendali atas hidupmu. Dunia ini adalah permainan dan kamu bisa memilih untuk menjadi pemain atau hanya menjadi pion yang dikendalikan. Buku The Principle of Power bukan sekedar teori, tapi panduan nyata untuk bertahan dan sukses di dunia yang penuh intrik ini. Mau terus dimanfaatkan atau mulai belajar cara mengendalikan hidupmu sendiri? Pilihan ada di tanganmu. Jangan lupa like, komen, dan share untuk kamu merasa video ini berguna. Subscribe untuk membahas buku-buku powerful lainnya. Terima kasih. Komen di bawah apa trik yang paling menarik yang pernah kamu pakai untuk mempengaruhi situasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.